Kalau pada sore hari ini kami boleh berbincang-bincang lagi tentang hal kebaikan dan anugerah-Mu dan kemurahan-Mu dan kuasa-Mu. Tuhan, buat kami mengerti dan ingatkan dan tanamkan dalam hati kami sehingga benar-benar menjadi pengalaman yang hidup di dalam Engkau. Supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam kami. Terima kasih Bapak. Karena kerap kali kami ini lupa dan tidak menyadari akan kasih sayang-Mu dan setia-Mu. Tolong Tuhan buat kami mengerti. Mari Tuhan Roh Kudus Engkau yang berkarya. Supaya kemuliaan Tuhan nyata di dalam kami. Dalam Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kerap kali kita ini kalau memuji Tuhan. Kita tidak menyadari jalannya. Jadi umpamanya contohnya ya. Di dalam pujian ini tadi. Kecaplah dan lihat. Jadi ada dua hal yang saudara itu mengecap dan melihat. Tetapi saudara tidak pernah merenungkan bagaimana saya bisa menikmati kecapan itu dan lihat itu. Karena kepengennya saudara itu lain. Coba perhatikan. Anda ini bisa mengecap makanan yang sederhana tapi enak pada waktu kapan? Lapar. Kalau kamu sudah kenyang, dikasih makanan yang enak, bilang apa? Biasa, betul nggak? Jadi jalannya apa? Untuk ngerasain enak, nikmati, jalannya apa? Lapar. Nah, ini yang saudara kerap kali lupakan. Kalau lapar, ribut. Padahal kalau kamu sudah tahu untuk enak, lapar dulu. Tapi Tuhan selalu membuatnya begitu. Dibikin lapar supaya bisa menikmati pemberian Tuhan. Alkitab sudah ngomong begini. Segala sesuatu tergantung imanmu. Betul? Sebab anugerah sudah diberikan. Iman ini sudah diberikan. Iman itu anugerah loh. Jadi bukan usaha kamu. Bukan. Iman itu anugerah. Nah, kamu nerima, tapi tergantung kamu. Kamu kembangkan atau tidak. Nah, Tuhan itu kepingin supaya iman kita ini tumbuh. Betul lah? Tapi saudara kepinginnya tumbuhnya biar bet. Nah itu. Pengennya nanam besok tumbuh. Ada lagi malah istri saya bilang, tanam besok nuai. Itu lebih kilat lagi tuh. Ngerti enggak? Loh, padahal saudara nanam, tunggu sampai nanti tidak kelihatan pertumbuhan, terus tahu-tahu muncul, terus tinggi, baru Kita kerap kali kalau sudah mengimani sesuatu, inginnya cepat-cepat. Jadi segala sesuatu dirangsang supaya cepat. Nah, coba saudara perhatikan. Tapi Tuhan itu tidak begitu, saudara. Hukum alam itu tuh adalah firman Tuhan asalnya. Jadi Tuhan juga menggunakan alam ini sebagai sarana. Sehingga kita kerap kali maunya itu menurut pengertian kita instan semuanya. Tidak bisa saudara. Makanya kerap kali saudara kecewa ikut Tuhan. Imannya tidak tumbuh-tumbuh. Sehingga akhirnya Tuhan membuat satu jalan. Karena Tuhan itu namanya jalan kebenaran dan hidup. Tuhan tahu ini anak tidak bisa tumbuh imannya ini. Bantut nih. Caranya bagaimana? Ditekan. Dikai masalah. Dipencet. Terus saking kepepet. Akhirnya apa? Tidak ada jalan. Orang nih mau masuk ke kamar. Semua jalannya tutup. Akhirnya menengadah ke atas enggak? Cari jalan ke atas enggak? Itu saudara. Makanya kerap kali bilang. Tadi saya barusan ngomong-ngomong sama Yoni. Yoni itu waktu saya dulu datang ke Surabaya. Pertama tahun 85 ya. 4 ya. Itu Yoni ngerekam, tukang ngerekam. Dia punya rekaman kaset saya itu kira-kira sekitar 500 judul master. Tapi dia ngerekam, dia dengerin, tapi dia sendiri belum nikmati. Baru belakangan. Dia bilang, tadi ngomong, Pak, saya kok 15 tahun kemudian baru tahu. 15 tahun kemudian. Saya dipencet
Tuhan sampai begitu rupa, akhirnya saya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Aku bilang, lah karena Tuhan tahu imanmu tidak tumbuh, ya tidak dipencet. Sebab kamu seperti pohon kurma. Pohon kurma itu, kalau kamu tanam kurma, tidak pernah kalau tanam di Indonesia, tidak pernah ada yang berbuah. Kenapa? Karena tidak bisa nanam. Pikirnya nanam terus langsung tumbuh sendiri. Tidak bisa. Pohon kurma itu harus ditanam, atasnya ditimpa sama batu. Dipencet sama batu gede, dia tumbuh ke atas susah, akarnya cari ke bawah, cari air. Nanti tumbuh berbuah. Kalau tidak dipencet tidak berbuah. Itu persis iman kamu di padang gurun. Jadi saudara harus sadar bahwa Tuhan itu selalu membuat yang terbaik buat saudara. Tapi kalau sedang dipencet, saudara bilang apa? Saudara ngucap syukur enggak kalau dipencet? Hah? Wah bilang, Irin bilang, ngucap syukur. Mulutnya ngucap syukur, hatinya kesal. Kok tidak ditolong-tolong, Tuhan ini kok tidak dengar-dengar doa saya. Kenapa? Karena saudara tidak tahu jalannya. Kecaplah dan lihatlah. Berarti saudara harus tahu pada waktu bisa menikmati makanan yang enak itu kapan? Kalau kamu lapar. Lah kalau kamu sekarang sedang dibuat lapar, menderita, tujuannya Tuhan apa? Pasti mau menunjukkan kemuliaannya. Lah kok kamu malah minta gini, menderita sedikit, cepat hasilnya gede. Ya toh? Nah itu salah. Makanya saya bilang kalau gini, orang kalau sakit sudah kepepet, sakit ini, ya toh? Saya diundang orang sakit, Pak sakit saya ini sudah susah Pak, tidak bisa disembuhkan. Oh, tidak bisa sembuhkan. Nah itu malah beneran. Loh Pak, ya jangan gitu toh Pak. Wong malah sakit tidak bisa disembuhkan, malah beneran piye? Sebabnya kalau kamu masih bisa punya duit, punya dokter, punya pengetahuan, itu tidak cari Tuhan. Nah, belum kepepet toh. Ya kan? Makanya aku bilang itu beneran. Makanya saya paling senang kalau diundang orang sakit kalau sudah mati. Karena itu pasti kepepet toh. Paling enak gini, Pak tolong doain. Kenapa? Mama saya sudah mau mati. Wah, itu penak. Penaknya gini nih, terus ini. Jadi mati kowe ra apa-apa, jak apa-apa toh. Rela pisan toh. Wis Pak, daripada gini terus ya susah lah, no ya wis. Nah, itu sudah nyerah. Jadi aku ngomongnya gampang. Tapi dia misi anu berang, oh ya pos. Lho, kowe manggil aku maksudnya mau apa? Mesti Bu, aku bilang, aku ini hamba Tuhan, cuma menyalurkan apa yang Tuhan mau. Tapi saya tidak bisa, bukan minta, sembuhin dong Tuhan, tidak bisa. Aku ini manusia yang seolah-olah itu tidak punya belas kasihan. Aku sampai tanya Tuhan gini, Tuhan aku ini kok tidak seperti orang lain sih Tuhan. Orang sakit itu terus sakit, terus doa itu bisa nangis, jam-jaman. Aku tuh tidak bisa. Wong istriku dhewe nek sakit ya aku ndak isa, aku dhewe nek sakit ya ndak isa gitu. Nangis kok sakit napa ndak? Oh, aku nek sakit, istriku sakit. Ya aku diem aja, Tuhan mau piye? Ini sakitnya kok tambah parah. Oh, nek malah parah, silongkas mati. Ayo karepmu piye? Ndak apa-apa lah, yang penting jiwane slametke lah. Mati ya wis. Toh mati ya masuk surga, ya toh? Nah kenapa pusing? Katanya Alkitab berkata, hidup untuk Yesus, mati untung. Lah kamu mau untung seneng apa susah? Harusnya seneng loh. Tapi kenyataan cek mati takut, susah. Nah itu kan enggak cocok sama Alkitab. Maka dari itu saya orang paling santai sampai Tuhan ngomong. Nah, ada mak di rumah sakit Bolomius. Anaknya pirang-pirang sampai bilang, wah ini mak ini produktif sekali. Wah anaknya separuh ruangan ini itu karena di vape penuh. Anak mantu ini penuh. Sarjana lagi, wah. Aku bilang, wah ini luar biasa mak ini. Tapi kasihan mak ini, dicancang, diikat. Karena apa? Berontak terus karena otaknya kacau. Menurut dokter scanning mati. Cuma tinggal jam-jaman, tidak harian, jam-jaman. Jadi saya
demen tak Mbak. Temen ini ke sana, saya bilang, "Kasihan dong Pak, kurang jam-jaman ya kok Pak. Wis lah teko. Kayak mati yo mati." Ya beneran. Jadi saya datang sama Denny. "Ya Den, ikut." Lihat apa yang Papa lakukan. Dan Tuhan lakukan melalui Papa. Perhatiin, belajar. Jangan pakai pikiran. Oh ya. Lihat gitu saya lihat loh. Ini orang kok diikat semua keruncalan terus aku nih. Kasihan dong Tuhan kayak gini nih. Mau dilepas ke mau mati wae kok aku nih. Tuhan bilang dia diikat kuasa gelap. Oh. Nah terus piye? Mbok suruh apa? Lepaskan. Oh ya wes. Habis itu terus Denny enggak laku. Anakku Denny Daniel. Papa, aku lihat. Oh dia itu diikat kok Pak. Diikat apa? Ada ular besar. Ngelilit dari kaki sampai kepala. Terus kepalanya itu, mulutnya itu mau nerekam dia. Ini kepalanya diterkam. Sampai ular besar. Oh lah ya pantesan Den. Aku bilang gitu. Dia keruncalan kayak gitu itu karena terikat lah. Cuma Tuhan ngomong aku cuma terikat. Aku ndak lihat ada ular sing lihat kamu. Kamu itu mengucap syukur. Dapat penglihatan kayak gitu. Aku ndak punya. Aku orangnya dikasih lihat ya percuma kok Tuhan bilang kok. Wong orangnya cuek. Ayo wes lihat gini. Habis itu saya kumpulin semua. Ini emak ini diikat di kuasa gelap, jadi aku mau lepaskan. Ya, kamu sudah rela semua toh, dek mati? Oh rela. Karena memang keadaannya sudah parah Pak. Ya wes beneran. Sembayang. Tapi ternyata tak sembayang ini motornya udah melotot. Delok pendeta nih kurang ajar. Iki tontonan mau piye aku bilangin ngawur tenan. Tapi ya sudahlah Tuhan karepmu aku minus. Tadi aku cuma sini. Setan aku bilang Tuhan Yesus berkata dalam nama Tuhan Yesus kamu lepaskan mak ini sudah bebaskan. Bebas aku menulis. Hanya beberapa kata itu toh. Setan dalam nama Tuhan Yesus lepasin. Nah, saya ngomong begitu. Mata saya yang lihat dan mata semua anak cucu itu kebalikan daripada apa yang diharapkan. Saudara kalau berdoa begitu kepengennya piye? Langsung begitu dah. Itu Tuhan. Ya dah? Kamu kepengennya gitu dah. Itu bukan Tuhan, itu pikiranmu. Sehingga pada waktu saya doakan gitu, ini keruncalannya 2 kali lipat. Sampai tempat tidurnya goyang. Terus bajunya copot. Sarungnya copot. Wah aku bilang, tutupi. Lah ditonton deh anak cucu, bayangin. Kowe bisa ketawa, coba kowe pada waktu itu bingung. Anak cucu itu matanya bunder-bunder malah. Pikirnya gini, aku ngerti, lihat bunder-bundernya itu bukan bunder-bunder kasihan, tapi bunder-bunder marah. Marah sama siapa? Aku. Ngundang pendeta orang tambah waras. Tambah keruncalan kayak dipermalukan kayak gini. Mak sama Udo. Tapi karena mereka yang ngundang aku gak datang cewek, gak sama ngusir loh. Nah, terus Denny anakku bilang, nyenggol, papa, lu kok tambah ngono? Terus aku bilang, Den, justru di sini kamu belajar caranya Tuhan itu bukan cara kamu, pikiran Tuhan bukan pikiran kamu. Oh, nah terus pipa? Ya santai saja. Kamu sudah melakukan bagiannya Tuhan, lakukan. Setelah itu jadinya apa? Jangan terpengaruh oleh apa yang kamu lihat. Nah terus pipa? Ya santai aja tinggal. Lah itu motornya kabeh melotot ngamuk marah. Benong. Wong hamba Tuhan itu harus sedia dimaki. Yang penting. Nah. Tapi saudara kerap kali apa? Mau membela diri kok Tuhan. Kenapa kok bela diri? Karena malu, geng. Ini. Nah aku orangnya santai. Aku bilang santai lah. Tuhan berkata pohon dilihat buahnya. Nah, Tuhan dilihat buahnya itu kan lihat tumbuh, habis itu nunggu bunga baru berbuah kan. Ada waktunya kan. Ya wis, kenapa buat tunggu nih? Aku bilang, nah terus piye Pak carane gitu tuh? Kenapa kok jadi gitu? Gini.
Pada waktu Papa ngusir dalam nama Tuhan Yesus setan keluar, setan itu tahu bahwa memang benar ada kuasa. Tapi setan mau menggoyahkan percayaku, imanku. Dengan dia berulah seperti itu, nanti kalau saya bilang, duh kok tidak keluar malam, lalu saya mesti berdoa lagi. Ya kan? Kalau saya berdoa lagi, berarti doa saya yang pertama tadi tidak berlaku. Tak sangkali dewek. Ngerti? Oh gitu. Lah harusnya memang. Lah terus saya kue ya bilang itu. Dak aku ndelok ngono tak tengking meneh. Lah, mbok tengking meneh ping 10 ora metu, malah kue diketawai setan. Kenapa? Sebab kue tidak percaya doamu tadi, betul? Nah, kerap kali kita tidak sadar. Karena apa? Melihat dengan mata jasmani. Tak tinggal. Nah, salah satu anak dokter ini ngantar saya pulang. Aku masuk ke mobil, dia keluar, dia bilang, "Piye Pak? Sudah." Loh, lah kok tambah ribut? Ya ben toh. Lah, kamu kan manggil saya untuk membebaskan mamahmu. Wis tak bebasno. Lah kok tambah ngono? Itu kan cuma hanya kembange. Loh, kembange kok kaya ngono? Wis ben. Wis pulang saya. Pulang. Deni ini ternyata sembayang mbek tanya-tanya terus. Iku piye sih Pak Tuhan? Iki piye bapakku iki piye? Ternyata saudara tahu itu hari Kamis, hari Sabtu di rumah ada persekutuan. Selesai persekutuan, ada mak mbek anake tinggal nemoni aku. Terima kasih, aku nih loh. Terima kasih apa? Aku ora utang mbek aku. Manggut-manggut, nyembah terima kasih. Loh, mak kowe itu sapa? Aku ngono kok terima kasih. Loh, aku sing nggih Kemis mbok doake sing meh mati lho. Hah? Terus anak bilang, "Lah ini itu loh, Om, yang hari Kemis yang didoake sing keroncalan kita semua melotot itu loh." Oh, kowe melotot jengkel toh? Lah sekarang piye? Ternyata kita minta maaf, salah. Salahnya apa? Waktu keroncalan gitu, Om kan berangkat pergi. Demikian Om keluar dari pintu. Emak itu kayak orang lemes terus tidur terus Om. Besok itu langsung bangun. Dia bilang, "Loh aku kok dicantang ini piye toh? Lepasin." Aku sudah sehat, diperiksa dokter, sembuh sempurna. Jadi kita ini sekarang datang mau ngomong sama Om, ini lo bukti nih. Lah pada waktu kowe tak doake gitu kok kowe keroncalan kok kowe marah kenapa? Lah kita lihat jasmani nih kok ndak tambah waras kok. Tapi kalau Om Biji kok malah waras. Lah ya karena apa? Karena setane mau ngaco mbak aku. Tapi karena ndak tak perhatike, gak ada sing merhatikno. Isin ndek nene. Mlayu. Mae bangun. Ngerti. Maksudnya ngerti. Saudara itu harus belajar. Kalau kamu percaya mbak Tuhan, jangan dinilai dengan kira. Tapi saudara selalu percaya mbak Tuhan itu, ya percaya, tapi pikirannya jalan. Jadi sebetulnya kamu percaya sama siapa sebetulnya? Ambek pikiranmu dewek. Jadi Tuhan ini siapa? Ya kamu dewek. Kenapa? Karena Tuhan gak batasi. Itu kerap kali juga begitu. Kalau berhadapan dengan orang, dia doanya tambah orang waras. Lah aku ini, loh, ya bener. Tambah parah kok Pak. Iya bener. Lah kok bener piye? Supaya kamu lihat mujizat. Kalau ndak tambah parah, nanti kamu yang bangga merasa wah doa dalam nama Yesus langsung sembuh. Ya dah. Supaya nama Tuhan yang dimuliakan bukan nama kamu. Oh. Jadi Tuhan yang berkarya. Iya, suka meh disembuhke sekarang besok lusa masa bodoh. Itu urusannya Tuhan, hak dia. Aku bilang, maka jangan membatasi kuasa Allah. Dan kamu, bagian kita, kalau kamu sudah percaya, berdoa, sudah. Yakin, doamu didengar. Ya sudah. Tuhan pasti bertindak. Ya, kapan? Tak sukai. Hak Tuhan. Hari ini, lusa, besok, sukai. Tapi pada saatnya kamu pasti menuai. Itu Tuhan. Nah itu namanya saya katakan ini kenapa? Kita belajar percaya. Itu yang dinamakan.
belajar percaya. Itu mengalami mukjizat, mengalami proses, mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ayo kita buka coba. Cuma ini kita lihat. Dan kita kerap kali punya pikiran yang salah tentang hal Tuhan. Coba kita lihat. Di dalam Sakaria pasal yang ke-8. Kitab Sakaria perjanjian lama yang terakhir itu kalau ya. Belum terakhir, sebelumnya Maleakhi. Kitab Nabi Sakaria pasal yang ke-8 mulai ayat 9, 10, 11 dan 12. Coba kita perhatikan, kita simak. Sebab Tuhan mengatakan ini berikan kepada anak-anakku karena aku mau mereka mengetahui hal ini. Tuhan berkata begitu. Sakaria pasal 8 ayat 9 mulai ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi, sebab dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Aneh enggak? Jadi kalau kamu mengalami pertengkaran apa itu kadang-kadang disebabkan karena siapa? Alkitab ini yang menyebabkan sama Tuhan. Tuhan yang membuat orang itu bertengkar. Kenapa? Karena dosa kamu meninggalkan Tuhan. Itu teguran. Contohnya, salah satu contoh yang sederhana. Saya sama istri saya. Kalau doa saya tiap harinya itu kurang, saya gampang emosi. Nah, kalau saya gampang emosi, istri saya langsung ngomong gini, kurang sembahyang. Nah, itu teguran loh, peringatan. Jadi kalau saudara hubunganmu dengan Tuhan mulai kendor, kurang, maka cover perlindunganmu, bentengmu ini tipis. Sehingga apa yang orang lain ngomong, apa yang kamu ngomong, kerap kali salah ngerti, nangkepnya itu salah. Nah, itu bukan berarti Tuhan senang kamu bertengkar. Tidak. Tapi Tuhan memberikan itu sebagai alarm. Supaya kamu sadar. Tapi orang manusia Kristen aneh. Kalau sudah mulai gengsinya kesinggung, tambah diterus-terus ke. Padahal itu ingat peringatan Tuhan. Tuhan berkata di sini, aku yang menyebabkan pertengkaran, tetapi sekarang, kata Tuhan, aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini, demikianlah firman Tuhan, semesta alam, melainkan aku akan menabur, apa? Damai sejahtera. Nah, saudara perhatikan ayat ini tadi berkata, pada waktu mulai dasar bait suci didirikan, itu hal ini mulai Tuhan bekerja. Ini adalah siapa bait suci itu? Saudara ini bait suci. Kalau sebelumnya itu saudara itu rezeki kurang segalanya kok serba susah, kemudian kamu sudah mulai membangun bait suci, berarti menyerahkan hidupmu untuk Tuhan, Tuhan mulai bertindak. Kalau dulu gampang bertengkar gini-gini, Tuhan mulai bertindak. Nah, dan bukan pertengkaran lagi, tetapi ditaburkan damai sejahtera. Nah, lalu rahasianya apa? Rahasianya sekarang apa? Bagaimana untuk bisa mencapai hal itu? Tuhan sudah menaburkan damai sejahtera, tapi untuk supaya ini tumbuh subur dan bisa dinikmati oleh kita, setiap firman Tuhan itu apa rahasianya? Nah, rahasianya cuma gini. Saya kemarin katakan, saudara, engkau sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Jadi jangan bikin hukum lagi. Tapi bukan berarti engkau hidup di dalam perjanjian baru ini tidak ada hukum. Ada perintah Tuhan yang baru. Yaitu apa?
hiduplah di dalam kasih satu kepada yang lain. Perintah baru yang aku berikan, kasihilah padamu satu kepada yang lain. Lalu yang kedua apa? Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Nurut. Nah, sekarang saya tanya, kasih itu apa? Nah, ini ngomong, kasih itu panjang sabar, lemah lembut, damai sejahtera, tidak cemburu, gitu dah. Jangan salah ngerti. Itu adalah buahnya kasih. Itu bukan kasih. Buahnya kasih. Jadi kalau kamu tuh menjalankan kasih, nanti akhirnya berbuahnya sabar, sukacita, damai sejahtera, tidak cemburu. Lah, kasih itu apa? Bukan di dalam suratnya Yohanes, surat Rasul Yohanes yang kedua. Setelah baca kamu nanti tahulah. Jadi dibaca, dimengerti, terus kamu nerima, terus masukkan dalam hati. Surat Yohanes yang kedua, cuma satu pasal itu. Ayat yang ke-6. Ayo semua baca yang keras. Terus nanti kamu ngambil konklusi, kesimpulan. Apa itu kasih? Ya, 1, 2, 3. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi kasih itu apa? Nurut perintah. Perintah siapa? Yesus. Jadi kalau ditanya, kamu bilang, kasih. Apa itu? Nurut perintah. Jangan bilang, kasih. Sabar, sukacita. Oh, itu buahnya. Jadi, buah durian kita nikmati. Tapi buah durian ini keluar dari pohon durian. Pohon durian bukan buah. Demikian kasih. Kasih itu nurut perintah. Hasilnya buah kasih itu sukacita, damai sejahtera, segala macam. Itu buah roh. Kasih itu tadi. Sebab Allah itu kasih. Nah sekarang, kalau saudara sudah tahu bahwa kasih itu nurut perintah. Nah, perintah yang mana? Nah, ingat tadi. Di bawahnya dikatakan kamu harus hidup di dalam kasih. Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 dan 10. 10-11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ngerti? Sekarang ngerti toh? Ngerti pada? Ngerti toh? Nah, kalau kamu sudah ngerti, sekarang kalau kamu mau mempunyai sukacita di dalam Tuhan yang penuh itu apa? Nuruti setiap perintah Tuhan. Nah, kalau nuruti perintah Tuhan, berarti kalau kamu punya masalah, punya kesukaran, punya segala kesulitan, kamu apa? Kok serahin Tuhan meneng? Nanti sukacita. Oh, nah, ada urutan nih. Kalau kamu menuruti perintah Tuhan, lalu kamu sekarang mau nurut toh, mau hidup di dalam kasih toh. Nah, kamu punya masalah. Apa yang kamu harus lakukan? Tanya Tuhan.
Ora takon piye. Urut-urutannya kan kamu punya masalah. Lah terus kamu mau nuruti perintah. Lah perintahnya urung ngomong. Lah kowe gak tanya. Lah gak tanya lah metu-metu. Gak keluar-keluar. Kamu bilang, ya serahin Tuhan. Loh, lah serahin Tuhan ya Tuhan bilang, loh, tugas bagianmu itu kamu melakukan perintah. Lah perintahnya belum metu. Belum metu karena kowe belum tanya. Kowe sudah mau serahin. Habis itu kowe masa bodoh. Salah. Nggak tekan-tekan. Ngerti? Urutannya kamu tanya, Tuhan aku kok punya masalah ini? Pasti engkau tuh punya maksud. Entah negor, entah supaya aku meningkat. Contohnya Ayub. Ayub suci, kudus, saleh. Tapi dikasih masalah sama Tuhan. Karena Tuhan mau meningkatkan berkat-berkat dan pengenalan dia akan Allahnya maju. Diberi masalah. Jangan kalau kamu diberi masalah bilang, salahku di mana ya? Nah, biasanya kalau kamu punya masalah, cepat-cepat mau keluar dari masalah. Nah karena apa? Tidak mau susah. Padahal susah itu diperlukan. Jadi sekarang kalau ada kesusahan mau enggak? Ngomongnya mau. Atine moh lah itu kapan percayamu mbek Tuhan. Gak bisa saudara. Kamu tuh harus, saya terus terang kalau sakit kalau apa tuh enggak pernah tanya istri saya. Saya enggak pernah gerutu bilang, aduh ini salahku apa. Enggak. Saya diam saja bilang, Tuhan, engkau tuh pasti punya maksud ini. Sebab tidak mungkin kau biarkan aku menanggung derita begini tanpa maksud. Nah, kalau sudah tanya gitu, lalu gini, Tuhan Roh Kudus, di dalam firman Tuhan engkau penolongku. Engkau akan menuntun aku dalam seluruh kebenaran. Engkau akan mengingatkan aku. Engkau akan memimpin aku. Engkau akan mengajar aku. Nah, tolong dong sekarang. Sekarang tunjukkan salahku di mana. Kalau aku salah, aku cepat bertobat. Nah, kalau kamu memang ditunjukkan kamu salah, cepat bertobat, minta ampun. Sudah minta ampun, benar Tuhan aku salah ini, aku minta ampun sekarang. Nah, sekarang kalau sudah minta ampun, berarti kamu punya kesalahan sudah diampuni. Tapi penderitaannya masih dijalani enggak? Masih. Jangan bilang, aku sudah minta ampun kok enggak sembuh-sembuh. Loh. Setiap dosa ada hukumannya, itu ada. Hari ini orang masuk penjara itu ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 20 tahun enggak? Kalau dia bilang sama hakimnya, Pak Hakim, saya bertobat, saya landain kali enggak? Baik, sudah diampuni. Tapi terus keluar dari penjara apa? Masuk, jalani. Nah, itu hidup kekristenan juga begitu. Sudah diampuni, sudah. Tapi secara daging harus dijalani. Sampai kapan? Tuhan yang tahu. Kayak kue ngucap syukur, kue bertobat sungguh, nyenengkan hati Tuhan, kena gerasi. Indonesia tiap 17 Agustus ada gerasi enggak? Ada, 3 bulan. Lah, kalau kamu tiap hari nyenengkan Tuhan, sipir malaikatnya lihat, ini baik terus kok Tuhan. Gerasi, kurangi. Jadi kira-kira seandainya sebulan jadi berapa? Paling-paling seminggu. Tapi dia kue gerutu terus, ngomel. Jadi sebulan tambah sebulan. Kenapa? Bangsa Israel 40 hari jadi 40 tahun. Muter-muter terus sampai mati. Dan kamu harus ingat, Tuhan itu adil. Jadi kamu perhatikan, ini rahasianya sudah harus begitu. Nah, tapi kalau kamu kena masalah kemudian kamu sudah cari-cari, tidak ada dosa, tidak diingatkan Tuhan, rasanya salah apa kok gini. Nah, apa yang kamu harus lakukan? Oh, pasti Tuhan kau punya maksud ini. Pasti maksudmu itu luar biasa. Sudah, terima kasih. Apapun yang kamu lakukan, biar. Terima, ucap syukur. Contohnya pada waktu saya sama istri saya pergi ke retreat. Mau mimpin retreat. Naik mobilku Forza. Mau mimpin retreat. Di stopan berhenti. Panjang berhenti. Belakangku bis. Depannya pick up.
Ijo. Nah ijo ya mulai mau jalan toh. Baru mau tak gas, wong belum jalan. Tahu-tahu jebret. Jadi mobil kecil Forza itu di sondol bis, HP bis mau cepat-cepat, digas mau nyerobot, kena mobil saya kecepit sama pick up di depan penyok, belakang penyok nyet. Nah, aduh, itu kira-kira darah ini naik enggak? Naik, jangan kira Pak Yusa, kamu kan hamba Tuhan, malaikat. Aku menungso, aku bilang gitu. Naik darah saya, istri saya langsung gini, yang. Tangan saya dipegang. Oh, istri saya itu pengontrol paling baik. Yang. Aku makbet. Saya keluar, saya bilang kurang ajar. Buka. Saya keluar. Yang. Sabar, yang. Oh, sabar piye ya. BC tak. Pintunya buka, saya bilang, turun. Jadi saya merintah enggak bilang, turun Pak, kok enak. Turun. Tapi saya mau kedua, Roh Kudus ngomong, engkau hambaku. Beda maces. Ya turun sopirnya. Takut. Karena Tuhan sudah ngomong, engkau hambaku. Tidakkah engkau rela menanggung derita? Ya wis lah. Kamu tuh tahu enggak? Jadi dulunya nada tinggi, jadi lembek. Kamu tuh tahu enggak, saya bilang. Kalau kamu saya suruh ganti sebulan, anak istrimu enggak makan. Ngerti? Ya Pak, maaf Pak. Ya makannya hati-hati. Ngerti enggak? Ya sudah sana. Sampai melongo. Enggak marah Mbak. Enggak dituntut Pak. Enggak. Kalau kamu enggak. Terus saya masuk, dia bilang, loh yang sejujurnya tidak marah. Lalu Tuhan yang ngomong, engkau hambaku. Tidakkah kamu rela? Ya piye. Jadi saudara tahu, ngerti tidak? Kalau motivasimu itu selalu nurut Tuhan, biarpun masalah itu datang membawa kerugian, ngerti tidak? Itu kamu jengkel pada satu saat, sesaat. Itu normal. Jadi jangan kira kalau hamba Tuhan itu sudah kenal Tuhan baik, terus gak bisa marah. Itu nonsen. Orang model kayak aku gak bisa ngamuk lah, ngamuk. Gak bisa saya. Jadi, tapi kalau Tuhan tuh ngomong, gak bisa. Karena Tuhan tahu bahwa saya harus mau menerima. Oke, saya terima. Nah, wis. Tapi kalau Tuhan membiarkan, itu luar biasa. Kamu biasanya gak bisa jalan toh? Wong pengen depan kepepet, fan-nya kepepet semua nih, radiatornya bocor. Nah, aku bilang, wah ini piye Tuhan? Pasti Tuhan punya maksud lah aku minum. Aku melingkuk sini bengkel. Jadi persis tadi tabrak itu persis sebelah bengkel. Oh ya Tuhan ya dorong. Pak bikin betul pokoknya saya jalan. Oh ya bikin betul. Saya jalan, bayar 50.000 Pak. Ya wes bayar. Jadi saya pergi retreat mobilku penyok. Wah, semua orang retreat kan ngomong gini, "Loh Pak, salah apa Pak? Mau mimpin retreat kok malah mobilnya penyok." Aku muni lah ya itu. Enggak salah ditabrak. Oh, mungkin Tuhan punya maksud. Iya, mesti punya maksud. Itu saya yakin. Piye carane ndak ngerti. Wis pokoknya sementara ini terima. Selesai retreat tak bawa pulang ke Bandung, masuk bengkel. Teman saya bilang, "Oh, aku punya bengkel bagus, masukin tempat saya." Ya wis, nurut wae. Seminggu kemudian jadi. Ongkosnya 300.000. Tapi sebelum jadi, sehari sebelum jadi saya ke Jakarta, ada orang ngasih amplop saya khusus, aneh enggak? Untuk ongkos perbaikan mobil 300.000. Wah, aku tak buka, wah pas. Aku bilang, wah Tuhan itu luar biasa. Ya wes dah. Nah, tak bawa pulang. Besok saya ngambil bawa uang amplop ini 300.000. Yang teman saya bilang, oh gue gak usah bayar. Wes tak bayar. Kira-kira kalau saudara bilang apa? Beneran lah? Beneran lah? Iya dah. Nah itu makanya kueku salah. Saya pada waktu dia itu aku bilang tidak bisa.
Loh, kenapa tidak bisa? Kemarin sebelum kue ngomong, kue bayar, aku tidak usah bayar, orang ngasih amplop aku 300.000 untuk bayar mobilku. Loh kok sekarang mau bayar? Loh aku terbeban bayar kok. Tapi kue tidak ngomong dengan aku toh? Tidak. Aku nanti akan ngambilin deh kamu. Nah, ya salahmu. Itu bukan bagianmu. Saya bawa pulang, saya bayar. Dia geleng-geleng kepala gini. Ini hamba Tuhan satu ini aneh. Kukuai. Dikai berkat tidak mau. Tak bawa pulang. Ternyata Tuhan itu ngomong baik dia. Dia bilang gini, Tuhan aku mau bayari. Kan mbok suruh toh. Betul. Kok tidak gelem sih Tuhan? Bisa. Ya wes toh. Tuhan ini ngomong beda. Aku nyuruh kamu bukan bayari bengkel. Ganti mobil. Dia langsung, apa Tuhan? Ganti mobil. Nah, terus kasih duit ya. Bukan 300, tapi 30 juta. Kok banyak? Lah iya. Aku meh untung bayari cuma 300, kok enak. Dia tidak percaya. Wes gini, oke, kasih contoh, kasih bukti kalau engkau yang nyuruh. Tuhan bilang, apa bukti ini? Aku mau pagi-pagi datang ke rumah Yusa jam 6 pagi. Tapi saya minta bukti yang bukai depan itu Yusa. Sebab dia tahu rumahku bertingkat, aku tidurnya di atas. Jadi tidak mungkin aku pagi-pagi turun bukai. Kan ada pembantu nih. Ya dah. Aku kurang ajar dah. Tapi Tuhan ini tidak kalah pintar dah. Dia datang sengaja jam 6 tepat di situ. Lah, jam 6 kurang 10 menit Tuhan tuh ngomong sama saya. Kamu ngambil koran di bawah. Lu Tuhan, ngambil koran kok aku dewek. Lah mbok pembantu. Nurut, ya wis. Jadi aku turun ke bawah ngambil koran. Mau naik ke atas Tuhan bilang, batas di bawah. Kukuai, no wae ya komen. Tapi wis nurut lah, batas di bawah. Oke, batas 5 menit. Ada bel, ting tong. Lah kan aku rak muni, "Duk, bukai kan dak." Wong aku sing jak bawah. Ya tak buka toh. Lho kok kancaku ini lho. Tumben bah kowe pagi-pagi ngapain ngomene aku ngono. Pagi tumben kowe ngapain ngabang pagi-pagi ngomene. Dia malah genti gini. Tumben kok kowe sing bukai. Aku tadi itu ngambil koran, Tuhan naik ke atas, Tuhan bilang baca di bawah. Ya wis aku nurut. Lah, aku justru minta tanda. Kamu yang harus buka ihe. Ada apa? Ya gara-gara mobilmu itu toh. Lah kenapa? Lah aku tak bayarin 300.000 tidak mau. Ayo tidak mau misalnya bayar. Lah ya itu. Aku sampai jaluk tanda. Aku datang ke sini sampai ngeteri cek kue. Berapa? 30 juta. Ganti mobil. Oh, lah yo kowe iku ora 300 30. Yo kowe sing enak, aku sing kei. Ya suka aku kowe nurut ra? Nurut. Nah. Jadi saya siang-siang sama istri saya sama anak. Ayo cari mobil lah. Tuhan di mana? Di mobil ini. Sampai di situ ada mobil bagus. Wah, ini. Ya aku sejahtera ini. Ya wis sambil pas tombokannya. Tuhan itu luar biasa. Makanya jangan tamak. Memang kamu dikasih, contohnya kamu dikasih uang 300 untuk 300.000 untuk bengkel, jangan adanya ngasih lagi ya diterima lagi, jangan gitu. Kowe kerap kali gitu dah. Wis dikai iki mau wis beneran. Dan seandainya saya terima, saya dapat berapa? 300. Enggak dia dapat 30 juta. Enak mana? Enak mana? Jangan enak 30 juta nih. Enak nurut. Enak itu enak. Saudara-saudara, nurut itu enak. Jangan pakai pikiran. Selama kamu pakai pikiranmu, Tuhannya terhambat tindakannya. Ngerti? Karena kalau kamu percaya Tuhan dan nurut, itu tandanya orang percaya sungguh-sungguh. Nah, hidup percaya sungguh-sungguh itu penyerahan. Nah, nurut Tuhan berarti kasih.
kasih. Kalau kasih, berbuahnya apa? Sukacitamu menjadi penuh. Lah ya dah. Jadi ditabrak, gara-gara ditabrak dapat mobil baru lebih gede lagi. Maka dari itu saudara, hidup kekristenan itu kamu perhatikan, hidup di dalam kasih. Kasih itu nuruti perintah. Jadi di dalam masalah apa? Jangan ngomel dulu, jangan protes dulu, jangan tanya mbak Tuhan. Makanya saya mempunyai satu resep. Dalam segala perkara berlatih. Latihannya bagaimana? Bicara sama Roh Allah Kudus. Sebab Roh Allah Kudus ada di dalam hatimu. Ngomong. Apa ngomong? Memang saya dikritik, dicela. Wah, apa ngomong? Segala sesuatu kok ngomong? Kok sepertinya anak kecil tidak bisa ngerjain dewek. Aku bilang, Alkitab berkata, kalau kamu tidak seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya dah? Nah, anak kecil itu segala-gala tanya enggak? Mama, ini piye, gitu dah. Nah, ya sudah, aku bilang, lah aku biar Roh Kudus ya gitu. Segala-gala tanya, piye Tuhan, entuk ora entuk ya wis meneng ae mlaku wae. Tapi di situ Tuhan melatih segala perkara kalau kamu bertanya, kamu akan menjadi peka, ngerti. Dan kamu dekat kepadaku. Sehingga saya kalau di mobil, kalau diem itu, kadang-kadang ngomong cewek. Anakku dari kecil-kecil itu kalau sudah ikut mobil, kadang-kadang lupa, Papa ngomong apa? Mbak Tuhan. Oh lah kok ngomong cewek kenapa sih Pak? Lah memangnya Tuhan ini doni jero hatiku kok. Aku bilang, aku ngomong-ngomong kok. Oh, jadi mesti gitu Pak? Iya, tidak gitu. Kowe nyopir, kowe agak kesusahan Mbak Tuhan, tolong. Mbak Tuhan ini bilang, tidak ada apa-apa, nggak ngomong. Tidak ada kesulitan, agak gembor-gembor. Ya Tuhan mana rasain. Nah, aku ndak, aku nyopir ngomong. Tuhan, engkau tahu loh ya. Aku nyopir ini loh. Apa yang akan terjadi di sana? Kau tahu. Kau sendiri yang nuntun aku. Jadi ada apa-apa? Ya Ben. Terserah. Saudara tahu. Saya mau lari cepat sekalipun mesti ngomong. Pelan ngomong. Tuhan ini kok sepi sih? Tak lari ya Tuhan. Ya Tuhan ini meneng aja. Oh Tuhan, tora. Ya Tuhan, damai sejahtera. Ya Melayu. Kalau saya sudah lari, jangan Tuhan bilang lari, lari saya. Benar-benar lari. Apalagi mobil saya yang baru ini kan Gelen. Yang anu 6 silinder. Siloke wis 200. Istri saya kalau sudah 180, yang wis 180, ora apa-apa ra. Wong tuane muni oke lah, mabur kamu. Jadi, saudara, hidup dengan Tuhan kalau kamu ngalami sendiri, semuanya diatur oleh Dia. Sampai di Solo, saya sedang khotbah gini loh. Ada tangan ngacung gini. Ini di Solo ini. Dokter umum. Pak Yusa, tanya. Saya tidak setuju. Hamba Tuhan kok ngebut. Nah aku muni, ya aku ngebut tanya Tuhan. Terus jawabannya bi, tunjuki di Alkitab ada enggak? Ada enggak? Ada. Aku dulu enggak tahu. Aku bilang, wah Tuhan jalat iki. Aku muni, jalat iki Tuhan, piye iki ditakoni. Tuhan bilang ada. Aku kalau nyuruh, kalau aku sudah oke itu Alkitabiah. Kitab raja-raja. Oh yo. Aku bilang, dia bilang, Pak Yusa, kalau memang itu setuju Tuhan, ada buktinya di Alkitab. Aku bilang, piye Tuhan? Ada. Dia bilang ada. Di mana bukti? Di kitab raja-raja. Buka. Nah, aku sekarang saya tidak hafal, tapi pada waktu itu orang Tuhan yang ngomong. Ceritanya gini. Nanti kali anak dewe. Atau mau sekarang? Kowe iki yang main nakal. Tidak percaya. Kitab raja-raja di mana pada waktu Elia di atas Gunung Karmel. Cariin sana. Nah, itu pintar itu. 1 Raja-Raja 18 ayat 46. Ayo baca. Baca ya.
Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Ahab itu naik kereta loh. Turun dari Gunung Karmel. Waktu Elia bilang, hujan segera turun. Kamu lari, naik kereta, pergi ke Israel. Nah, Ahab sudah turun dulu naik kereta. Demikian dia naik ke atas doa. Lihat, tapak tangan sudah ada awan. Dia bilang, pasti turun. Sebentar gelap. Elia mengikat pinggangnya. Turun dari puncak gunung. Lari mendahului Ahab. Sampai ke Israel. Ngebutnya kayak apa? Ahab raja naik kuda. Naik kereta. Elia orang tuwek loh. Turun keri, tapi cepet deh. Kira-kira kamu di atas gunung, turun dari gunung wani Melayu? Pasti geludung. Elia ndak. Lebih cepet. Ahab disalib. Kebut ndak? Ada ndak? Boleh ndak? Kalau Tuhan boleh. Jangan lalu bilang, Pak Yusak boleh, aku yang ngebut, mati nanti. Gak boleh. Jadi apa yang saya saksikan itu kamu ambil adalah bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan ngebutnya ditiru. Tapi itu Yusak itu nama Yusak itu waktu itu ya muni aku niru kowe nyebut aku ning kamar. Gak boleh minum. Tanya Tuhan, kalau Tuhan oke. Sebab saya berjalan dengan Tuhan itu luar biasa. Segala sesuatu diatur. Waktu saya pernah sekali waktu sama istri anak saya mau ngebut, tahu bilang Tuhan tak lari ya, karena anak-anak yang minta, Pak ngebut sih Pak. Aku bilang nanti sih tak sembahyang. Nah, orang anak-anak itu melihat tindakan orang tua. Jadi dari anak kecil, Denny, Semi, Iin, dari kecil dia lihat orang tuanya hidup dengan Tuhan secara nyata. Dia bilang, Pak lari cepet yuk, nanti saya sembahyang. Sembahyangnya piye, Pak? Ya kondo mbek Tuhan Roh Kudus, ini anak-anak minta ngebut untuk rak. Tuhan ini ngomong, jangan ngebut, jalan pelan-pelan saja. Aku bilang, enggak boleh sama Tuhan. Ada apa? Enggak tahu. Cuma nurut. Ya wis, bukti no nanti. Kenapa tidak boleh lari? Nah, saya cuma lari 90, mau 100 Tuhan bilang turunin. Ya, pokoknya tidak boleh lebih dari 100 Tuhan bilang. Ya wis. 90 sampai Bogor. Sampai di Bogor di tol itu kempos bani. Nah, sebelum itu anak saya bilang gini, piye buktine nek Tuhan dantuk? Bayangin. Anak-anak saya itu ndak seperti kamu. Dengerin percaya ndak. Berdoa Tuhan bilang tidak boleh. Tapi bagaimana taunya? Gini, buktiin. Ini ya, saya lari 100. Enggak apa-apa toh? Enggak ada apa-apa toh? Ya, lebih dari 100 kap mesin buka. Aku bilang, Tuhan, buktiin dong, piye carane ini? Kowe gak entuk. Bayangin, kap mesin Fiat zaman yang tahun 70 itu kape bukanya enggak dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Jadi kalau kita jalan sana kan kena angin, kape kan malah nutup toh. Ini buka, plung, nah buka ya raiso toh. Aku bilang, lo kok buka? Terus anakku bilang gini, oh kurang kenceng, saya ini kamu yang jebretin. Jebret, tarik. Kencang, lari lagi. 100, 105, buka dulu. 2 kali. Jangan melanggar ketiga kali. Tuhan tidak akan memberi tanda lagi. Nah, oh, jadi Tuhan tidak boleh. Mesti ada tanda-tandanya. Iya, belajar peka. Oh ya, sampai di Bogor, kempos, saudara. Kenapa kempos? Saya bawa ke tukang ban. Ban dalamnya leleh. Karena kemarin saya buat ngebut. Seandainya saya pulang dari Jakarta itu ngebut lagi, apa terjadi? Guling. Anak-anak bilang, oh, jadi jalan dengan Tuhan itu nyata. Nah, kamu harus begitu. Tapi belajar berkomunikasi. Karena Roh Kudus ada di dalam dirimu, dia senang bergaul karib dengan engkau. Sehingga kamu dapat mengatasi segala sesuatu
masalah bisa diatasi karena Tuhan itu jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan buntu buat Tuhan. Jadi kalau ada masalah itu tidak apa-apa. Suami istri ada masalah itu relax, biasa saja. Karena memang tidak cocok. Ini ada seorang istri. Kasihan, benar-benar kasihan. Saya kira kalau orang lain mungkin tidak tahan. Tapi ini istri ini kok bisa tahan, saya tidak bisa ngerti. Ya, dia sejak kawin sama suaminya ini, kawin dasarnya cinta. Tapi setelah kawin berapa bulan, setahun, itu sejak itu suaminya tidak pernah mau memperhatikan istrinya, tidur pun tidak mau sama istrinya. 7 tahun. Tapi tidak dicerai. Nah, kan aneh kan? Nah, si istri bilang gini, Tuhan, aku ini piye sih Tuhan? Sekarang dia sudah cinta Tuhan, dia bilang ya sudahlah, kalau mau cerai ya cerai, kalau udah tidak apa-apa, pokoknya aku cinta Tuhan. Setelah dia cinta Tuhan, luar biasa, dia serahkan suaminya dalam tangan Tuhan. Wis ben ora dianggap ya wis ben, dijak ngamuk, diamuk ya wis ben, masa bodoh. Saudara tahu? Satu saat Tuhan berkata, selesai. Apa yang kamu bayar, apa yang kamu doakan, selesai. Selesai. Tahu-tahu satu hari suaminya bilang gini sore-sore, aku ini kok heran. Ada apa? Heran apa? Aku ini 7 tahun kok tidak merasa dek punya istri cantik kayak kamu. Baru hari ini saya tahu, loh, wong istriku ini cantik kayak gini kok tidak tak perhatiin, kok 7 tahun. 7 tahun, saudara. Dia tidak menyadari kalau istrinya itu baik, cantik, langsing, bagus, bodinya bagus. Tak ngerti. Nah, dia bilang, loh lah kamu kok 7 tahun kenapa? Tidak tahu, rasanya kayak ketutupan. Padahal selama 7 tahun deh aku cari perempuan itu, tidak ada satu yang menang deh kamu. Tapi kok tidak lihat? Baru sekarang aku terlihat. Sekarang suaminya bertobat, minta ampun sama dia, pergi ke gereja, rahasianya apa? Cinta Yesus. Ya wis, dia menu cinta Yesus. Sekarang melayani Yesus. Ada harga yang harus dibayar, saudara. Tapi saudara kerap kali, bayarnya sing murah, barang murah itu imitasi. Kalau mau barang asli, mahal. Sekarang luar biasa suami istri. Tapi prosesnya itu. Makanya jangan cepat-cepat mengeluh, ngomel. Bayar harganya. Dekat Yesus. Nuruti perintahnya. Kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan bahwa Engkau berpesan bahwa anak-anak-Mu harus menuruti perintah daripadamu karena Engkau menghendaki kasih ini. Maka dari itu Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan, dan biar ini mengiang terus dalam hati dan pikiran mereka bahwa mereka harus menurut kepada Tuhan dengan jalan berkomunikasi dengan Roh Kudus, minta tolong pimpinan Roh Kudus, bertanya sampai menunggu firman-Nya jadi, dituruti, diimani, semuanya akan jadi. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah kami. Dan Tuhan akan membuat yang terbaik buat kami. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami terus-menerus hidup dalam kesukaran maupun penderitaan. Ada masanya. Semuanya dibayar lunas. Karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih akan kasih sayang-Mu. Dan buat kami mengerti semuanya ini karena anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Ini ada beberapa pertanyaan saya akan bacakan dan jawab. Tapi kalau saudara-saudara yang mau pulang boleh, karena tidak diharuskan ya. Dan biasanya yang kepinginan yang tanya. Saya pernah mendengar dari anak Pak Yusa, Daniel, bahwa setiap anak Tuhan mempunyai sebutan yang berbeda. Misalnya sahabat Tuhan, pangeran Allah, soko guru, anak kesayangan Roh Kudus, dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah seorang anak Tuhan dapat memiliki lebih dari satu sebutan?
Ini kok lucu-lucu Saudara, kalau sampai Tuhan itu menyebut kamu sahabatku, hambaku, yang ku kasihi, apa itu adalah level. Ngerti? Jadi apa level ya? Tingkatan pengenalanmu, keakrabanmu dengan Tuhan. Jadi bisa tidak satu orang punya sebutan lebih? Bisa. Dan itu kerap kali saya ngalami begini. Pertama kali saya kenal Tuhan secara pribadi, selalu Tuhan berkata, engkau hambaku. Nah, jadi saya selalu kalau berdoa, kalau ngomong apa itu, selalu aku tidak berani bilang, aku anakmu, tidak berani. Nah, sehingga satu saat, kalau saya berdoa, istri saya dulu tidak pernah berani sembahyang, aku hambamu. Selalu dia bilang, aku anakmu. Aku bilang, kenapa kamu kalau berdoa kok tidak pernah bilang, kamu hamba, aku anak. Tapi sekarang dia kalau sembahyang, aku anak muda, aku hambamu. Nah, beda enggak? Beda enggak? Bedanya di mana? Tinggi mana anak sama hamba? Tinggi anak toh? Tapi kalau kamu tidak tahu pada waktu kamu disebut hamba, itu karena ketidakkerendahan hatimu. Ngerti? Kita mengenal kepada Tuhan, tambah lama harus tambah rendah hati. Tambah kecil, Tuhannya tambah besar. Makanya perhatikan apa yang saya pernah katakan. Tingkatan pengenalan akan Tuhan itu begini. Pertama kali kamu bertobat, kamu diangkat anak oleh Tuhan. Anak sah atau anak angkat? Anak sah, tapi anak angkat pak, kamu sama Tuhan Yesus sama enggak? Beda. Tuhan Yesus anak sahnya Tuhan Allah. Tapi saudara anak angkat. Jadi anak angkat kok sombongnya setengah mati. Merasane aku anak, kue hamba. Makanya kerap kali anak angkat itu sok melawan orang tua. Ngerti? Tingkatan kekristenan begini, saya diajari Tuhan. Pertama kali kamu bertobat, kamu adalah anak. Setelah kamu bertobat beberapa lama, dididik oleh Tuhan menjadi seorang pelayan. Ya toh? Pelayan. Mulai belajar melayani anakmu kecil dan mulai belajar melayani. Kalau kamu sudah lulus menjadi seorang pelayan, dididik sama Tuhan menjadi seorang hamba. Jadi direndahkan lagi. Kalau kamu sudah lulus jadi seorang hamba, dididik Tuhan menjadi budak belian. Makanya ini di dalam Alkitab ada tulisannya toh, kamu sudah dibeli dengan harga tunai. Kamu bukan milik kamu sendiri lagi. Nah, kalau nanti kamu sudah jadi budak belian, sudah merasa tidak punya apa-apa, segala-gala haknya Tuhan, satu saat Tuhan ngomong apa? Engkau sahabatku. Lalu habis itu nanti engkau duduk bersama dengan aku. Karena tingkatan itu harus terjadi, saudara. Nah, selama ini kalau kamu belum menyadari, hati-hati. Setelah kamu nanti lulus, baru Tuhan itu menyebut macam-macam. Seperti yang dikatakan Denny ini. Ada sahabat, ada mempelai, ada apa? Soko guru, ada, memang benar. Nah itu, orang itu harus tahu benar, jangan ngangkat-ngangkat, jangan bikin nama dewek. Tuhan yang ngomong. Makanya saya sendiri sudah tahu. Saya tahu. Istri saya ditunjukin rumahnya, adik saya juga tunjukin rumahnya. Saya iri, terus terang iri. Saya bilang, Tuhan, engkau istriku mbok tunjuki rumah, adikku mbok tunjuki, mamahku mbok tunjuki rumahnya. Aku kok ndak mbok tunjuki rumahmu sih, rumahku sih Tuhan. Tuhan jawabnya, kamu tidak punya rumah. Mateng aku. Aku bilang, Tuhan, kowe kok beda kasih gitu. Aku ora mbok kaya omah. Kamu tidak punya rumah. Nangis aku. Jangan kira
Kalau gitu terus, ya wis gak apa-apa. Nangis aku. Tuhan, engkau ndak sayang. Justru aku sayang kamu. Lah nek sayang ora mbok omah. Ayo pergi, dibawa saya pergi ke surga. Bawa, ada istana yang luar biasa indahnya. Bagus. Aku bilang, Tuhan, itu istana kok besarnya kayak gitu. Jembatannya itu antar provinsi. Ini jembatan. Jalan pada capek. Di surga tidak ada jarak. Jadi kamu kepengen sampai. Oh, jadi tidak perlu apa? Nah, jadi serba raksasa semua. Ya. Itu istana ini kok bagus gitu, sedang dibangun. Nah, saya jauh gitu sama Tuhan dituju gini. Enaknya yang bangun atau enaknya yang nempati? Enaknya yang nempati, aku bilang gitu. Nah ya, aku menyuruh hamba-hambaku tak suruh membangun rumahnya. Istanaku pun dibangun oleh mereka. Nah terus, tapi enaknya yang nempati. Nah, ternyata dari jauh itu saya lihat ada orang. Jadi karena kecil orangnya kan kecil, istananya kan gede. Kecil sedang jalan masuk ke rumah itu. Tuhan bilang, kamu lihat anak orang yang jalan itu salah satu penghuninya. Dia masuknya kan kelihatan enak, seenaknya rileks gitu. Wah ya siapa sih Tuhan itu yang jalan? Saya dibawa turun sama dia. Setelah sampai di dekat, kok aku? Loh itu kan aku Tuhan, Yusa. Iya, makanya itu gue tak tunjuki. Gue itu tidak punya rumah karena kamu tinggal bersama dengan aku. Enak punya rumah atau enak tinggal? Makanya kalau Tuhan bilang tidak dikasih rumah, belum tentu tidak enak. Jangan dibatasi dengan pikiran kita. Tuhan itu luar biasa. Nah, pada waktu itu saya bilang, ya Tuhan ini kan kue ngomong deh aku bilang itu. Tapi kalau ini memang benar daripadamu, kue ngomong deh orang lain lah, hambamu yang tidak tahu apa-apa. Benar. Si Dudi hamba Tuhan dari Solo. Ah iya, kalau saya manggil Dudi. Dia bilang, wah Pak Yusa itu memang kue kis rileks mbak Tuhan itu bener-bener anu. Kenapa? Lah aku lihat sendiri kok Pak. Lihat ya. Aku ini dibawa masuk sana nanti setelah aku di dalam dunia, aku sudah nginjil. Sebab selalu dia sudah bilang, oh kamu berhenti, aku muncul Pak. Sebabnya Tuhan sudah ngomong, kaki kanannya kamu, kaki kirinya aku. Aku 3 tahun setengah yang lalu Tuhan bilang, berhenti berdoa. Sekarang tidak pergi penginjilan. Dudi keluar. Bener. Nah, terus dia bilang, aku besok matinya gini-gini. Wah, dia sudah ditunjuki Tuhan matinya kayak apa. Dieret-eret, digebuki di Dudi. Aduh, aku nanti mati syahid Pak. Wah, aku ditarik kereta, digebuk kanan, digebuk, diinjek-injek. Nah, terus demikian saya pulang, pintu surga tertutup. Gerbang surga tertutup. Saya cari kamu, itu tidak ada Pak. Mestinya kowe wis mati sih itu. Aku menipuji Tuhan. Jadi dia pada waktu itu terus masuk, terus ke ruangan sidang gitu. Tuhan Yesus duduk di ruangan. Ini hamba-hamba Tuhan yang diangkat sama dia itu duduk di dalam sidang ilahi. Nah, dia lihat di situ cari saya. Dia bilang, mana kok Yusa kok hilang? Gak ada. Walah, Yusa ini ke mana sih? Dia baru tanya gitu. Di dekat Tuhan Yesus itu ada kursi kosong 1. Dia pikir, Yusa tidak ada. Tapi sedang dia mikir gitu, Tuhan Yesus itu sudah tahu pikirannya dia cuma gini tok. Gitu. Jadi tidak ngomong Tuhan, cuma tahu pikiran dia, cuma Tuhan bilang gini. Setelah Tuhan begini, dia lihat saya keluar dari kamarnya Tuhan Yesus. Glendeng. Tuhan duduk. Jadi kursi ini kosong tuh punyaku. Amin. Saya duduk di situ, dia bilang, waduh tak sangkai kursiku. Kok kursimu? Jadi di situ saya dapat peneguhan bahwa saya tidak bakal punya rumah karena saya akan menjadi pelayan dan hambanya Tuhan. Jadi sudah. Nah, ada orang lagi satu bilang, Pak, aku ngerti, pantesan kue itu santaimu mbak Tuhan kayak gitu. Kenapa? Kue itu termasuk salah satu orang soko guru. Kok kita tahu? Ya aku ditunjuki Tuhan, aku ngerti soko guru itu apa. Jadi itu ada, memang ada. Ngerti enggak? Jadi bisa.
Terus apakah sebutan yang diberikan Tuhan kepada anaknya itu ada jangka waktu tertentu dan bisa berganti-ganti, dan apakah sebutan yang diberikan Tuhan untuk anaknya itu tetap selama ia hidup? Ya tadi sudah jelas toh, sudah dijelaskan, bisa berubah. Bagaimana dengan sebutan kita di surga, apakah juga sama seperti waktu kita di bumi atau sebutan lain? Tidak sama, ya toh? Bisa sama, bisa tidak, itu hak Tuhan. Apakah artinya sebutan sebagai sahabat Allah? Tadi sudah gitu. Pangeran Allah, sudah toh. Wong pengantin dan pangeran. Mohon dijelaskan dengan lengkap mengenai sebutan yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya dan apa maksud Tuhan memberikan sebutan. Sudah toh ya? Apakah arti penundukan seorang istri terhadap suami? Apa untuk selama-lamanya istri harus mengalah, mengerti suami setiap saat? Lantas kapan waktu bagi istri untuk dimengerti suami? Bukankah istri juga terdiri dari darah dan daging? Wah, ini jelas. Ini jelas pemberontakan toh. Ya toh, bener toh. Ini jelas ngomel. Suami, kalau ada suaminya di sini dengar. Gini, saudara, ini memang tanyaan ini benar, dan ini karena salah pengertian sih. Saya sendiri juga dulunya begini, nuntut istri saya begitu. Jadi kalau kata-kata ini benar, dulu istri saya ngalami kayak gini nih. Betul. Jadi perhatikan, istri itu dituntut oleh Tuhan sebetulnya bukan tunduk. Bukan tunduk. Tapi menghormati. Menghormati sama tunduk itu beda enggak? Beda loh, saudara. Menghormati itu berarti si suami dijunjung karena dia mempunyai kelebihan yang dia sendiri tidak punya. Nah, itu sebetulnya Tuhan maunya gitu. Makanya Tuhan berkata, "Hai istri, hormatilah suamimu." Tunduk. Maksudnya tunduk itu bukan yang dimaksud di sini. Nurut, ngalah, enggak. Hormati. Dudukkan dia di dalam posisi yang benar sebagai imam raja. Nah, tetapi istri harus sadar. Sadarnya begini. Kalau seorang istri itu dominan, pasti diberi suami yang tidak dominan. Sebab kalau dominan sama dominan, geger terus. Nah, kalau istri itu dia tahu dia dominan, dan dia tahu dia kreatif, dia bisa banyak segala-galanya, dia harus sadar bahwa Tuhan itu memberikan dia jatah lebih daripada suami. Nah, suami itu harus sadar kalau punya istri begitu harus dimanfaatkan. Manfaatkannya bagaimana? Bukan manfaatkan ditekan, dihina, diejek. Enggak. Justru dihargai kelebihan suami istri ini. Karena dia punya jatah lebih, punya kreatif, punya segala macam lebih. Dia harus didudukkan sebagai apa? Perdana Menteri. Bukan sebagai budak. Jadi status keluarga itu seperti raja dan Perdana Menteri. Kuasa mana? Ayo tak tanya. Kayak di London, kan kayak di Inggris. Ada ratunya, ada rajanya, sama Perdana Menteri. Kuasa mana? Ya sudah. Jadi istri-istri yang dominan, sadarlah. Kamu itu Perdana Menteri. Kalau suaminya tidak sadar, dia neken istri terus. Tidak bisa berkembang. Dan jatah suaminya lebih kecil daripada istrinya. Pasti hidupnya pas-pasan, tak bisa lebih. Kenapa?
tidak sadar anugerah Tuhan. Tuhan tuh tahu bahwa suaminya ini jatahi sedikit, makanya dikasih istri yang jatahi gede. Dan Tuhan tuh tahu si suami ini tidak kreatif, dikasih istri yang kreatif. Kalau tidak menyadari, dia mau jadi raja terus ngatur, tidak bisa. Nah, ini dialami oleh adik saya di Australia. Adik saya itu dapat suaminya itu sopir taksi. Nah, sopir taksian pas-pasan terus. Nah, dia anak Tuhan, dia bilang kamu istri harus tunduk. Nah, akhirnya anak pun tidak punya, berkat mepet terus. Ketemu saya di retreat, saya retreat keluarga sendiri, dia ikut. Saya bilang, Jim, kamu ini bodoh. Aku bilang gitu. Kenapa kau Sin? Kamu ini punya jatah sama Esther itu kalah. Dia ini kreatif, dia ini punya jatah lebih, tapi kamu tidak pernah bisa memanfaatkan dan mengerti. Karena kamu menuntut Esther harus tunduk. Ya. Kamu pas-pasan terus. Nah, terus salah. Kamu tidak punya anak karena itu. Cepat bertobat. Kamu harus sadar jatahmu ini kalah sama istrimu. Berikan istrimu wewenang. Sekarang aku tahu bahwa aku kalah. Aku kasih kamu wewenang. Kamu yang ngatur segala perkara. Kamu tanya Tuhan, saya berdoa membantu. Tapi kamu tidak boleh meninggalkan atau menganggap saya tidak ada. Oh begitu, ya. Jadi kalau ada apa-apa, tanya. Istri tanya, Pak ini piye? Kamu ngambil putusan, kamu ngambil rencanakan, kamu anu. Saya percaya dan dukung doa. Saya beri kamu kekuasaan untuk melakukan. Di hadapan Tuhan itu betul. Saya taunya Tuhan bilang, itu lihat Inggris, raja sama anu. Oh jadi Perdana Menterinya itu istri. Iya. Istri yang berkuasa. Kalau dia punya jatah lebih. Nah, setelah dia bertobat begitu, pulang dari retreat, Tuhan bilang, dia memang bertobat benar dan aku mau berkati. Pulang dari retreat sebulan kemudian, ngandung. Waktu periksa dokter bilang, oh bukan, itu tumor. Kandungan anggur. Terus dia nangis. Loh, Kak, kok malah kandungan anggur, kanker? Ngawur aku bilang itu. Karena dokter bilang daging tumbuh. Apa bayi itu tidak daging tumbuh? Diam, tunggu sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan, dokter bilang, maaf, anak. Maaf. Pada waktu itu mau dikoret. Jangan ngawur. Sudah bertobat, Tuhan bilang aku mau berkati. Ini buah. Nah, saudara tahu, setelah dia tahu, dia mendukung istrinya. Sekarang adik saya ini perempuan jadi hamba Tuhan sekarang. Berkat yang melimpah. Suaminya punya taksi dewek, punya rumah. Dewek. Enak enggak? Enak, dimanfaatkan. Jadi suaminya nebeng. Mau jatahi kurang kok. Jadi jangan minder. Laki-laki yang jatahi kurang jangan minder. Pasti diberikan istri yang jatahi lebih. Sebaliknya suami yang punya jatah lebih dikasih istri yang nurut. Ya, itu. Jadi ini jangan khawatir. Sini suami istri harus tahu. Kalau memang istrinya ada di sini, suaminya tidak tahu-tahu, doain. Tuhan ampuni. Jangan ngomel, jangan protes. Doain Tuhan ampuni suamiku. Buat dia sadar, buat dia mengerti. Supaya dia tahu statusnya dan bisa menikmati janji Tuhan. Jadi hiduplah di dalam firman. Nanti pasti kamu akan menikmati. Pasti. Saya ngalami banyak hal. Adik saya dua-dua begitu. Yang satu, itu adik saya yang satu itu perempuannya dominan juga. Suaminya keras hati. Aku bilang, wah gawat ini. Yang satu ini keras. Tapi Tuhan bilang, tidak apa-apa. Itu aku yang beri. Nah, terus piye Tuhan? Istri, kamu harus segala sesuatu tanya suamimu. Setelah tanya, Pak, menurut Papa piye ini putusan ini? Aku gini-gini. Ya, oke Pak. Papa menurut Papa ini ya begini-gini. Tapi kalau menurut aku dan saya berdoa, Tuhan mengatakan lebih baik begini. Tapi karena Papa ngomong itu, oke, Papa tak turuti. Hasilnya negatif.
2 kali dituruti negatif, 3 kali turuti negatif, suaminya sadar, wah aku salah ini. Jadi kamu coba, kamu jadi. Suaminya sekarang bilang apa? Wesnya segala-gala kue. Kue sembayang, Tuhan bilang oke, jalan saja. Diberkati Tuhan luar biasa. Sampai akhirnya bapak ini di luaran pun tenggelam. Artinya adik saya namanya Nani. Jadi kalau ada orang cari suaminya Ibu Nani, dia tanya, Pak Nani ada enggak? Sebab dia enggak kenal nama bapak. Tahu nih? Ini. Sehingga satu saat ada orang mau ngambil drum, anak persekutuan. Karena dia mimpin persekutuan, Nani mimpin persekutuan, dia hamba Tuhan, dia berkhotbah. Dia bilang, ambil drum di rumah. Tanya sama bapak, minta drum. Bilang dari Ibu Nani. Ini anak muda ini rombongan datang. Pak, mau ketemu Pak Nani. Mau ngambil drum disuruh Bu Nani. Si Pak Yusuf, namanya Yusuf. Di sini tidak ada Pak Nani. Yang ada Pak Yusuf. Loh Pak, saya mau meminta sama Pak Nani. Tidak ada Pak Nani. Ya maaf Pak, lah kok Bu Nani bilang Bapak di rumah. Lah ya saya ini, tapi bukan Pak Nani. Ini Pak Yusuf. Tapi Tuhan itu luar biasa saudara. Gitu loh, ngerti tidak? Kalau yang satu sadar mau rendah hati, menyadari keberadaannya, dan mengakui akan keberadaan pihak yang lain. Itu harus. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, gitu ya. Jadi tidak ada batasnya sampai kapan aku harus menyerah terus lu kok. Ya ada batas Tuhan nanti yang ngatur. Apa anggapan bahwa jika kita berdoa bagi saudara kita yang telah menikah, doa itu tidaklah seampuh seperti jika berdoa pada waktu dia belum menikah, dengan alasan bahwa dia telah terpisah dari keluarga kita dan membentuk keluarga sendiri, jadi yang wajib berdoa adalah orang tuanya. Lantas bagaimana jika orang tuanya sudah meninggal belum bertobat? Sebetulnya tidak ada doa ampuh ndak ampuh. Itu tidak ada. Semua doa, Alkitab berkata, doa orang benar besar khasiatnya. Jadi tidak masalah kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh untuk orang itu, sama saja khasiatnya. Tapi memang ada bedanya kalau orang sudah menikah, itu dua harus jadi satu. Jadi kenapa kalau orang sudah menikah didoakan kok susah? Karena iblis menuntut persatuan. Sehingga kalau tidak terjadi persatuan, harus harga yang dibayar berarti mahal. Maka doa-doanya kerap kali kurang ampuh karena harganya kurang. Maka orang lain harus bantu doa supaya terjadi. Jadi kalau ada suami istri yang bersatu, Alkitab berkata gini, suami dan istri itu, suami jangan sakiti hati istrimu supaya doamu tidak tergendala. Jadi kalau kamu suami istri itu satu, wah itu memang luar biasa. Luar biasa. Lebih-lebih kalau suami istri sama anak-anak satu, wah itu hebat luar biasa. Sebab itu saya alami. Makanya pada waktu saya dipanggil Tuhan, saya bilang, istriku harus engkau ngomong Tuhan. Dan dia ACC. Anakku pun engkau harus ngomong supaya dia tahu panggilanmu. Dan luar biasa. Keluarga kita itu kompak terus, nikmati terus sampai tambah tua ya tambah manis. Jadi enak memang enak, saya akui, luar biasa Tuhan. Ningkat terus. Jadi orang Kristen tidak naik turun, enggak. Naik. Gini loh, orang Kristen hidupnya harusnya begini. Ngetrap. Jadi kalau di resultat naik terus. Jadi ada masa pendidikan Tuhan rata. Nah, di dalam rata ini kamu disuruh menikmati berkat Tuhan.
Satu saat sampai titik mau dinaikkan, diberi masalah untuk naik. Setelah kamu bisa mengatasi masalah, nikmati lagi. Sampai batas tertentu, masalah lagi. Atasinya, itu naik tingkat. Nah, kerap kali dikasih masalah, anjlok. Ditulungi, naik setinggi-tingginya. Kasih masalah, anjlok lagi. Resultatnya tetap salah. Harus tangga. Itu Tuhan. Jadi ada masa menikmati, ada masa masalah untuk naik tingkat, ada masalah. Saya dulu begitu. Saya dapatnya 1 tahun demi 1 tahun. Saya pernah jadi dokter loh ini. Setahun makan hari demi hari. Buat besok apa? Tidak tahu. Praktek belum laku. Istri saya akhirnya bikin rantangan. Kalau rantangan kan tiap hari ada makanan. Akhirnya naik. Setelah 1 tahun susah sekali. Tuhan bilang lulus. Karena kamu tidak ngomel, tidak berutu. Mulai ini kamu cukup makan. Tahun dididik tidak bisa beli pakaian. Tuhan bilang tahun ini kamu bisa beli pakaian. Setahun lulus. Tuhan bilang tahun ini mulai bisa rekreasi. Setahun lagi lulus. Mulai ini kamu akan berkelebihan. Tahun lulus. Kamu berkelimpahan. Sekarang saya berkelimpahan. Waktu Tuhan berkata 3,5 tahun yang lalu Tuhan berkata stop. Tidak menginjil. Duduk diam berdoa 1 hari 5 jam. 6 jam di rumah. Baca Alkitab. Istri saya tanya. Terus nanti biaya rumah tangga piye? Tuhan yang pelihara. Apakah biaya keluarganya rumah tangga itu tetap atau kurang? Ningkat. Kalau kamu lulus, ningkat. Biarpun nongkrong di rumah. Tidak nginjil. Tidak. Bisa. Ya sudah. Nurut. Benar. Sampai sekarang sudah 3,5 tahun. Saya tidak pernah kurang. Tiap bulan saya butuhin 5 juta. Minimal. Tapi tidak pernah kurang. Bahkan dapatnya lebih. Sampai kadang-kadang istri saya bingung. Kok saya punya duit? Oh misi. Ada. Aku butuh bayar ini 2 juta. Wadah, tidak apa-apa. Bisa. Makanya setahun yang lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau ganti mobil. Tuhan bilang, ganti ya. Saudara tahu saya dikasih uang berapa? 300 juta. Sebab aku kepengen beli Mercy. Tapi setelah saya bilang, Tuhan aku boleh enggak? Aku menurut engkau baik enggak? Enggak. Padahal duit sudah dikasih. Tuhan bilang, enggak. Lah terus pakai apa? Pakai gelen. Loh, ya sudah. Lah terus duit ini be, balik ke. Jadi yang 190 juta tak balik ke orang. Ambilan, balik. Saya cuma ngambil 25 juta. Padahal disuruh milih 50 juta atau 190 juta. Harusnya milih yang mana? Bayangin saudara. Tapi karena saya hamba Tuhan, saya tidak berani. Tuhan bilang, kasih balik-balik. Sisanya piye Tuhan? Berikan, salurkan kepada hamba-hambaku. Salurin. Ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 1 juta, ada yang 500, terserah lah. Habis lagi ya sudah, memang bukan uang saya. Saya kan cuma minta dikasih. Ya sudah. Tidak boleh ya sudah. Itu, hidup dengan Tuhan itu nyata. Fakta. Makanya tidak usah khawatir. Sekarang Tuhan bilang, sekarang kamu boleh keluar. Lah keluarnya piye? Kalau aku mau. Ya wes. Jadi kadang-kadang khotbah gini boleh. Tapi ya tidak semua boleh. Kemarin dulu dipanggil bos Lipo sama Batik Keris. Ulang tahun. Mereka ngumpulin keluarga. Pak Yusa, tolong Anda tolong Pak yang bawa firman dan berkati. Ya nanti dulu tak doa. Bosnya boleh enggak? Saya doa, Tuhan bilang, enggak. Maaf, bukan saya. Enggak. Saya enggak mau. Jadi enggak peduli saya. Disuruh KKR ya enggak mau. Kalau Tuhan enggak nyuruh. Nah, buat apa nanti enggak nurut dia? Marah dia, celaka. Ya, nurut Tuhan pasti paling enak. Oke, karena sudah 8:30 cukup pulang.